Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Aditya Putra dengan NIM 209250169 dari program studi administrasi bisnis kelas Abi 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel yang berjudul Analisis Implementasi PPH Final Peraturan Pemerintah yang bernomor 50 tahun 2002 pada Kedai Kopi Gunung Lembang. Pertama-tama, saya akan membahas apa itu UMKM. UMKM merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Selain mampu menyerap tenaga kerja, UMKM juga memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi. Salah satu penyebab adalah kurangnya pemahaman terhadap peraturan perpajakan yang terus mengalami perubahan. Pemerintah kemudian menertibkan peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2002 sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HHP. Melalui peraturan tersebut, pemerintah tetap memberikan tarif PPH final sebesar 0,5%, tetapi memberikan insentif berupa pembebasan pajak atas omset hingga 500 juta dalam 1 tahun, pajak bagi wajib pajak orang pribadi atau pelaku UMKM. Penelitian ini menggunakan studi kasus pada kedai kopi yang Kopi Gunung Lembang untuk melihat bagaimana implementasi aturan tersebut dalam praktik. Rumusan masalah. Nah, penelitian ini memiliki 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa saja kewajiban perpajakan yang dimiliki oleh kedai kopi Gunung Lembang? Yang kedua, bagaimana simulasi perhitungan PPH final berdasarkan PP nomor 55 tahun 2022? Dan yang ketiga, bagaimana resiko ketidakpatuhan serta strategi yang dapat dilakukan agar usaha tersebut tetap patuh terhadap peraturan ketentuan perpajakan. Lalu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini ada 3. Yang pertama adalah mengidentifikasi kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh pelaku UMKM. Lalu yang kedua adalah menghitung besarnya PPH final sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, dan yang ketiga adalah memberikan rekomendasi strategi agar kepatuhan perpajakan dapat diterapkan secara efektif. Pada penelitian ini dijelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib masyarakat kepada negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan. Pajak memiliki fungsi utama. Fungsi pertama yaitu fungsi budgetair, yaitu sebagai sumber penerimaan negara. Lalu sedangkan fungsi kedua adalah fungsi reguler, yaitu alat pemerintah untuk mengatur kebijakan ekonomi dan sosial. Lalu selanjutnya dalam PP nomor 55 tahun 2022 dijelaskan bahwa pelaku UMKM orang pribadi mendapatkan fasilitas berupa pembebasan pajak atas omset sampai dengan 500 juta setiap tahunnya. Namun, apabila omset telah melebihi angka tersebut, maka kelebihan omset akan dikenakan tarif
PPh final sebesar 0,5%. Selain itu, penelitian ini juga membahas pentingnya kepatuhan perpajakan, baik kebutuhan formal apapun kebutuhan material, agar pelaku usaha terhindar dari sanksi administrasi berupa bunga maupun denda. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang digunakan merupakan data simulasi laporan penjualan kedai kopi Gunung Lembang selama tahun 2025. Tahapan analisis dilakukan melalui 3 langkah. Yang pertama, mengidentifikasi apakah usaha tersebut memenuhi syarat sebagai UMKM berdasarkan omsetnya. Yang kedua, melakukan perhitungan pajak sesuai ketentuan PP nomor 55 tahun 2002. Yang ketiga, menganalisis risiko ketidakpatuhan dan memberikan strategi yang dapat diterapkan oleh pelaku usaha. Nah, selanjutnya berdasarkan hasil penelitian kedai kopi Gunung Lembang yang merupakan usaha perseorangan yang memiliki omset tahunan sebesar 750 juta. Karena omset tersebut masih berada di bawah batas 4,8 miliar, maka usaha ini memenuhi syarat untuk menggunakan skema PPh final UMKM sebesar 0,5%. Lalu dalam simulasi perhitungan omset dari bulan Januari hingga Agustus masih mencapai 480 juta sehingga belum dikenakan pajak. Kemudian pada bulan September omset kumulatif peningkatan menjadi 530 juta sehingga terdapat kelebihan omset sebesar 30 juta yang mulai dikenakan PPh final sebesar 0,5%. Pada bulan Oktober, November, dan Desember, pajak dihitung dari tambahan omset yang diperoleh pada masing-masing bulan. Total omset selama 1 tahun mencapai 750 juta. Karena 500 juta pertama memperoleh fasilitas pembahasan pajak, maka omset yang dikenakan pajak hanya sebesar 750 juta dikurangi 500 juta sama dengan 250 juta. Selanjutnya PPh dihitung sebagai 0,5% dikalikan 250 juta sehingga diperoleh pajak terutang sebesar 1.250 dalam 1 tahun. Hasil ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah mampu memberikan keringanan pada pelaku UMKM karena pajak yang dibayar menjadi relatif kecil dibandingkan total omset usaha. Resiko ketidakpatuhan. Apabila pelaku usaha tidak melaksanakan kewajiban perpajakan, maka terdapat beberapa resiko. Resiko yang pertama adalah dikenakan sanksi administrasi berupa bunga apabila terlambat melakukan penyetoran pajak. Lalu yang kedua adalah dikenakan denda apabila terlambat melapor surat pemberitahuan atau SPT tahunan. Sanksi ini tentu dapat mengganggu kondisi keuangan usaha apabila tidak diantisipasi sejak awal. Lalu strategi kepatuhan. Penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi strategi kepatuhan. Yang pertama, melakukan pencatatan keuangan secara rutin agar omset dapat dipantau setiap bulan. Yang kedua, memanfaatkan layanan digital seperti DJP online atau Coterax untuk mempermudah pembayaran dan pelaporan pajak. Yang ketiga, menyisihkan dana sebesar 0,5% dari omset yang sudah melewati batas 500 juta sehingga ketika jatuh tempo pembayaran pajak, pelaku usaha sudah memiliki dana yang tersedia.
Dengan strategi tersebut, pelaku usaha dapat mengurangi risiko kesalahan administrasi sekaligus meningkatkan kepatuhan perpajakan. Nah, kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kedai kopi Gunung Lembang sebagai UMKM orang pribadi telah memenuhi syarat untuk menggunakan skema PPh final berdasarkan PP nomor 55 tahun 2022 dengan omset 750 juta, hanya 250 juta yang menjadi dasar pengenaan pajak karena 500 juta pertama memperoleh fasilitas pembebasan pajak. Akibatnya, total PPh final yang harus dibayarkan selama 1 tahun hanya sebesar Rp1.250.000. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pencatatan keuangan yang baik serta pemanfaatan teknologi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan pelaku UMKM sebagai menghindari mereka dari sanksi administrasi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.